Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfi Lutfiani dari kelas 10 MIPA 4. Saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Adapun yang menjadi sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Pengertian Al-Quran. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qoro'a, yaqro'u, qir'atan, Qur'anan yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat penting. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Al-Quran adalah kitab yang berisi sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran sumber dari segala sumber hukum baik dalam konteks kehidupan dunia maupun akhirat. Kandungan hukum Al-Quran yaitu 1. Akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan adalah keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang terangkum dalam rukun iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab suci, para rasul, hari kiamat, qada dan qadar. 2. Syariah atau ibadah. Hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah yang baik yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, yang disebut ibadah mahdah, maupun yang berhubungan dengan sesama makhluknya yang disebut dengan ibadah ghairu mahdah. Ilmu yang mempelajari tata cara ibadah dinamakan ilmu fikih. Hukum ibadah. Hukum ini mengatur bagaimana seharusnya melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Hukum ini mengandung perintah untuk mengerjakan sholat, haji, zakat, puasa, dan lain sebagainya. 2. Hukum muamalah. Hukum ini mengatur interaksi antara manusia dan sesamanya, seperti hukum tentang tata cara jual beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum warisan, pernikahan, politik, dan lain sebagainya. 3. Akhlak atau budi pekerti. Al-Quran menuntut bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku, baik berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia, dan akhlak terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hadis. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sunnah. Hadis dalam arti perkataan atau ucapan Rasulullah SAW terdiri atas beberapa bagian yang saling terkait satu sama lain, yaitu sanad, yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW sampai kepada kita sekarang. 2. Matan, yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. 3. Rawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis. Fungsi dari hadis terhadap Al-Quran yaitu untuk menjelaskan serta menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu 1. Menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Contohnya adalah ayat Al-Quran yang memerintahkan sholat. 2. Memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. 3. Menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. 4. Menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Maksudnya adalah bahwa jika suatu masalah tidak terdapat hukumnya dalam Al-Quran, diambil dari hadis yang sesuai. Macam-macam hadis. 1. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. 2. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir, namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi-tabin sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. 3.
Hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu atau dua orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW. B. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang kuat hafalannya, sanadnya bersambung, tidak cacat dan tidak bertentangan. C. Hadis daif yaitu hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan hadis husan. 4. Hadis ma'udu yaitu hadis yang bukan bersumber kepada Rasulullah SAW atau hadis palsu. Ijtihad. Secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Orang yang melakukan ijtihad dinamakan mujtahid. Syarat-syarat berijtihad: 1. Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. 2. Memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tarik atau sejarah. 3. Memahami cara merumuskan hukum. 4. Memiliki keluhuran akhlak mulia. Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis.